Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1257. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Master sekte kekuatan surgawi seperti penguasa sekte Dewa Petir juga tidak memiliki harta karun Tianjun tingkat atas, tetapi Senggong Tianjun ini memiliki 6 sekaligus, dan itu telah membuat orang-orang iri. Ji Tianyao saat ini tidak hanya iri, tetapi kekuatan kuat lainnya yang hadir juga terpesona dan terkejut. Namun kemudian Senggong Tianjun mencibir dan lalu duduk. Selama pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Senshan tidak melanggar aturan, secara alami kursi ini tidak akan peduli terhadap mereka, kata Senggong Tianjun. Kamu, kata pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Senshan. Nampaknya mereka sangat kesal. Baiklah, Tuan Istana Dewa Bintang dan Tuan Gunung Dewi Senshan, apakah masih ada tuan muda dari dua kekuatan besar Anda untuk bersaing dalam seni bela diri ini? Minta saja mereka untuk naik ke arena, datangkan lebih banyak. Tidak peduli berapa banyak yang datang, saya akan menemaninya. Di atas arena di aula utama, Qinchan tersenyum dengan bangga. Tetapi sebelum mereka datang, persiapkan peti mati lebih awal. Anda juga dapat memperhatikan sebelumnya tubuhnya tetap ada dan langsung diledakkan seperti sebelumnya. Tidak ada satupun mayat yang akan diingat, itu tidak baik, kata Qinchan. Kamu, pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Senshan itu telah menekan amarah di tubuh mereka. Tetapi Qinchan ini sangat tertantang dan tiba-tiba mereka menjadi marah lagi. Orang-orang di sekitar lainnya juga nampak tercengang. Gila, orang ini gila. Nah, kamu tidak ingin merajalela. Hari ini, kamu membunuh tuan muda dari Istana Dewa Bintangku. Dan Istana Dewa Bintangku tidak akan pernah bisa berdamai lagi denganmu, kata pemimpin Istana Dewa Bintang itu. Dia berkata dengan dingin. Yah benar, Gunung Dewi Senshanku juga sama, kata pemimpin Gunung Dewi Senshan. Dia juga berkata dengan dingin. Kalian berdua jangan hanya bicara besar. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda dapat mengirim murid dari dua kekuatan besar Anda, kata Qinchan. Dia mencibir. Kurang ajar. Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Senshan itu menggedor dan mereka berdua pun berdiri lagi dengan marah. Akan tetapi kemudian leluhur Ji Tianyao pun langsung menekan mereka berdua agar tidak melakukan apapun. Kemudian pemimpin Istana Dewa Bintang itu berkata lagi dengan dingin. Leluhur Ji Tianyao, tidak apa-apa untuk membuatku tidak marah. Tetapi anak ini telah mengambil jaring Dewa Bintang, harta Istana Dewa Bintangku sebelumnya, tolong kembalikan padaku. Yah benar, dia juga telah mengambil segel Jianshan dari Gunung Dewi Senshanku, tolong kembalikan juga, kata pemimpin Gunung Dewi Senshan. Keduanya mengambil langkah ke depan. Kedua harta karun itu adalah harta karun setengah langkah Tianjun. Itu bukanlah hal yang sepele dan tentu saja tidak boleh hilang. Maksudmu kedua harta karun rusak ini? Saya tidak menginginkannya, kata Qinchan. Dia mengangkat tangannya dan lalu melemparkan kedua harta ini langsung ke tangan Senggong Tianjun. Tuan Senggong Tianjun, kedua harta ini adalah harta yang buruk, tetapi ketika dicairkan kembali keduanya dapat digunakan untuk memurnikan harta lainnya. Hahaha, bagus, tapi sebelum meleleh, boleh saja digunakan kedua harta ini untuk mengganjal kaki meja, kata Senggong Tianjun seraya tertawa kecil. Senggong Tianjun pun mengangkat tangannya untuk menyimpan kedua harta karun ini. Dan Senggong Tianjun tidak memberikan kesempatan kepada pemimpin Gunung Dewi Senshan dan pemimpin Istana Dewa Bintang untuk mengambilnya kembali. Pada saat ini kedua pemimpin dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewi Senshan itu menjadi marah lagi dan segera mereka berdua mengeluarkan aura Tianjun puncaknya lagi. Melihat itu leluhur Ji Tianyao pun juga langsung mengeluarkan auranya dan lalu menekan agar ketiga kekuatan itu tidak sampai bertarung. Tolong semuanya, hari ini adalah hari di mana keluarga Ji saya berkompetisi dalam seni bela diri. Saya tidak ingin perkelahian lainnya. Jika ada yang tidak memberi wajah kepada keluarga Ji saya, maka keluarga Ji saya tidak akan pernah menyerah, kata leluhur Ji Tianyao. Dia menarik napas dalam-dalam di hatinya.
dia sangat marah. Orang-orang ini benar-benar tidak memberikan muka kepada keluarga Ji-nya. Namun pada saat ini, kulit kepala Ji Tianyu juga berdebar kencang dan hatinya sudah menyesal dan kesal. Jika dia mengetahui hal ini, itu akan menjadi keributan besar, maka dia tidak akan dengan mudah memutuskan untuk memberikan Jiruyu kepada keluarga Xiao. Jika dia bisa menikahkan Jiruyu dengan Tian Zhuo, dengan temperamen Qin Chen dan Shen Gong Tianjun yang panas, selama keluarga Ji-nya mendapat sedikit dorongan setelah mereka menikah, dia mungkin bisa menjodohkan keluarga Ji dengan Tian Zhuo. Menurutnya ini ide yang bagus. Mata Ji Tianyu berbinar. Meskipun Shen Gong Tianjun hanyalah ahli yang mulia surgawi puncak dan sama sekali bukan lawan dari keluarga Xiao, tetapi yang Tian Zhuo wakili sangatlah luar biasa. Apalagi Shen Gong Tianjun ini dikabarkan memiliki hubungan baik dengan Xiao Yao Supreme. Jika dia bisa menarik Xiao Yao Supreme untuk maju, dikhawatirkan rumah keluarga Ji-nya pasti akan selamat dari penindasan keluarga Xiao. Karena tidak peduli seberapa merajalelanya keluarga Xiao, mereka tidak akan berani sepenuhnya untuk menyinggung pemimpin umat manusia saat ini, yaitu Xiao Yao Supreme. Ji Tianyu sudah memikirkannya saat ini dengan cepat, matanya berkedip. Dia memikirkan bagaimana cara membuat Qin Chen dan keluarga Xiao bertemu. Sebelumnya, dia tidak mengetahui status Qin Chen di Tian Zhuo, tetapi sekarang dia langsung memahami status Qin Chen di Tian Zhuo itu jauh melampaui imajinasinya. Pada saat ini, pengadilan terdiam dan terkejut dengan metode Qin Chen sebelumnya, di mana ada orang lain di lapangan yang berani naik ke arena. Bahkan Tuan Muda dari Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda dari Gunung Deushensan meninggal di sini secara sekaligus. Pengaruh Tian Zhuo semakin meningkat. Melihat tidak ada yang muncul, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Deushensan pun mundur di bawah tekanan Ji Tianyu. Sementara Qin Chen dia berbalik dan kembali ke sisi Shen Gong Tianjun. Ji Tianyu kemudian berkata lagi, "Sejak Tuan Muda Qin Chen turun sekarang, apakah ada talenta muda lainnya yang ingin bertarung? Jika ada, silahkan naik ke arena dan kita akan lanjutkan pertarungannya," kata Ji Tianyu. Hanya saja kali ini Ji Tianyu berkata lama sekali tetapi tidak ada yang keluar. Banyak kekuatan sudah kaget dengan kekuatan Qin Chen. Dua jenius di ranah yang mulia bumi dan juga masih berasal dari dua kekuatan besar, Istana Dewa Bintang dan Gunung Deushensan, dan juga bahkan memiliki harta karun tingkat setengah langkah Tianjun. Tetapi itu sebenarnya dipenggal oleh Qin Chen hanya dalam sekejap, menunjukkan betapa kuatnya Qin Chen. Sehingga setelah Ji Tianyu berbicara, tidak ada yang bergerak. Sementara di samping Ji Tianyu nampak wajah Ji Xinyi nampak jelek dan hatinya sangat marah. Itu semua karena Qin Chen yang membuat kontes seni bela dirinya kacau. Sesaat kemudian seorang jenius dari kerumunan tiba-tiba keluar. Dia pertama kali memberi hormat kepada Ji Tianyu dan para ahli dari keluarga Ji lainnya yang hadir. Dan setelah itu, dia pun berkata, "Saya murid muda dari kota Tongtian, Pu Suiking, telah lama mengagumi gadis Ji Xinyi dan bersedia menerima pilihan Ji Xinyi. Jika Anda yang lain memiliki ide yang sama dengan saya, silahkan naik ke arena untuk mendiskusikannya," kata Pu Qingsui. Pu Qingsui ini berkata tanpa sedikit pun emosi. Dia benar-benar berbeda dari kata-kata mendominasi yang diucapkan Qin Chen sebelumnya, tetapi itu memberi orang sikap yang berbeda. Hanya saja meskipun Pu Qingsui ini sangat anggun dan aura di tubuhnya tidak lemah, namun ia adalah orang yang kuat. Tetapi jelas dia kalah dengan Tuan Muda dari Istana Dewa Bintang dan juga Tuan Muda dari Gunung Deushensan yang sebelumnya dibunuh oleh Qin Chen. Jangan katakan itu lebih baik dari mereka berdua, bahkan jika dibandingkan dengan Leia dari Sekte Dewa Petir sebelumnya, itu mungkin tidak sebanding. Mengandalkan basis kultivasinya akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan seorang wanita. Namun kedatangan Pu Qingsui juga membuat rasa malu Ji Tianyu berkurang dalam sekejap. Sementara di samping Ji Tianyu nampak Ji Xinyi melihat Pu Qingsui yang berada di atas arena. Meskipun Pu Qingsui naik ke arena untuk menghadapi tantangan untuk melamarnya, tetapi Ji Xinyi tidak bisa membandingkan Pu Qingsui dengan Qin Chen dan orang lain sebelumnya. Dan tiba-tiba kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hati Ji Xinyi. "Saya Du Su datang untuk mendiskusikannya dan saya berharap saudara Pu akan berbelas kasih." Untungnya di saat Pu Qingsui naik ke arena, seniman bela diri lainnya lalu naik ke arena itu adalah Du Su dari Lembah Roh. Di saat keduanya sudah berada di atas arena, mereka berdua saling adu mulut.
Salah satu dari keduanya adalah jenius dari kota Tongtian dan yang lainnya adalah jenius dari lembah jiwa. Masing-masing adalah master dari ranah yang mulia. Mereka juga merupakan generasi muda terbaik. Mereka secara alami sangat ingin mendapatkan wanita tertinggi dan terhormat seperti Ji Xinyi. Ketika keduanya menembak, keduanya langsung menampilkan kekuatan supernatural tertinggi dari kekuatan masing-masing. Kota Tongtian dan lembah jiwa keduanya merupakan kekuatan tingkat surgawi ras manusia, dan para murid yang dibudidayakan secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka juga sangat kuat dalam pertempuran dengan aura yang luar biasa. Jika Qin Chen tidak menampilkan kekuatan yang menakutkan di awal, pertarungan mereka berdua saat ini pasti akan menarik banyak orang untuk kagum. Tetapi dengan penampilan Qin Chen di awal, meskipun pertempuran antara kedua orang ini sangat brilian, tetapi mereka tidak memiliki niat membunuh yang kuat dan aura yang mendominasi seperti di pertarungan di awal sebelumnya. Bahkan jika keduanya adalah murid terbaik dari dua kekuatan besar, Qin Chen benar-benar tidak tertarik untuk menonton pertarungan semacam ini. Qin Chen hanya tinggal di sini hanya untuk menempati posisi pertama, untuk memperebutkan Jiruyu, dan siapapun yang naik akan mati. Boom, boom. Saat ini di arena, keduanya meraung dan keduanya tidak bertarung untuk hidup dan mati. Jadi pertarungannya sangatlah lama. Dan setelah sekian lama, Pu Qingshui hanya sedikit lebih rendah dalam pengalaman bertarung dan tingkat kultivasi, sebelum kemudian dikalahkan oleh Du Su dari lembah jiwa. Hahaha, siapa lagi yang ingin datang? Kata Du Su setelah mengalahkan Pu Qingshui. Du Su juga mendapatkan kepercayaan diri yang besar, dan segera berkata untuk siapa lagi yang ingin memperebutkan Ji Xinyi dengannya. Hahaha, kakak Du Su sangat kuat. Saya, Xuan Yuan, ingin mempelajari beberapa trik brilian. Kata seorang jenius lainnya. Dia pun segera naik ke arena. Untuk sementara waktu energi pedang meluap, bayangan palu memenuhi aula dan orang-orang dari keluarga Ji mempertahankan pengoperasian formasi kuno dan tidak mempengaruhi orang-orang di sekitar. Jenius yang naik ke arena sebelumnya bernama Jiang Ming. Kemudian mereka berdua pun langsung beradu pukulan di arena. Du Su awalnya lebih rendah daripada Jiang Ming dan dia bertarung lagi. Selain itu, Jiang Ming melakukan tembakan penuh. Dan hanya setengah jam kemudian Du Su pun dipukuli dan dimuntahkan darahnya. Dan Jiang Ming pun berdiri di arena mengalahkan Du Su. Setelah Du Su dikalahkan, kemudian jenius lainnya segera muncul lagi di arena. Saat ini suasana di lapangan mulai menghangat. Setelah 7 atau 8 pertempuran, orang-orang yang muncul semuanya adalah seniman bela diri terhormat, dan karena Qin Chen banyak orang yang bertarung bolak-balik menyebabkan kebakaran nyata, dan beberapa bahkan berhenti dengan luka yang serius. Namun tidak satupun dari mereka yang secara langsung terbunuh seperti yang dilakukan Qin Chen sebelumnya. Paling-paling mereka hanya terluka parah. Sementara Ji Xinyi saat ini dia menyaksikan kelompok jenius ini membandingkan satu sama lain di atas arena, tetapi hatinya merasa marah dan malu. Dalam adegan memperebutkan Jiruyu sebelumnya, Qin Chen, Xing Rui Dijun, dan Yue San Dijun semuanya adalah jenius di ranah yang mulia bumi. Tetapi sekarang gilirannya memperebutkannya. Sejauh ini hampir 10 telah muncul, tetapi semuanya adalah seniman bela diri jenius di ranah yang mulia pana. Dan tidak ada jenius di ranah yang mulia bumi yang memperebutkannya. Jenius semacam ini sudah sangat mengesankan di ras manusia, bahkan di 10.000 klan. Itu juga merupakan jenius teratas. Namun di mata Ji Xinyi, orang suci dari keluarga Ji, orang-orang ini bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jika dia menikah dengan orang-orang ini, dia takutnya dia akan mati karena depresi. Dan saat dia marah di bawah arena, seorang jenius tiba-tiba naik ke atas arena. Boom! Begitu jenius ini muncul, napas rasa yang mulia bumi tiba-tiba meresap. Itu adalah Tuan Muda Ouyang dari kuil Dewa Kekosongan. Tanpa diduga, dia juga menerobos ke ranah yang mulia bumi. Dia sangatlah muda dan sangat menjanjikan. Setelah melihat orang-orang di atas arena, semua orang terkesima. Tanpa diduga, setelah Qin Chen dan yang lainnya, jenius di ranah yang mulia bumi lainnya muncul. Jenius semacam ini, selama mereka tidak terjerumus ke jalan yang salah dan memiliki sumber daya yang cukup, mereka akan memiliki harapan besar untuk menjadi ahli Tianjun di masa depan. Ini merupakan hampir sebuah kepastian. Sementara Ji Tianyo melihatnya, dia juga sangat gembira. Kota-kota langit dan 10.000 lembah spiritual yang muncul sebelumnya itu hanyalah kekuatan yang mulia pana biasa. Sejujurnya, keluarga Ji-nya juga tidak terlalu menarik.
Namun sekarang akhirnya ada kekuatan surgawi tingkat atas di atas panggung. Kuil Dewa Kekosongan itu adalah kekuatan surgawi tertinggi umat manusia. Dari segi kekuatan itu tidak lebih lemah daripada Istana Dewa Bintang dan Gunung Deosensan. Saya Aoyang Chen dari Kuil Dewa Kekosongan datang ke sini khusus untuk pergi sini, dan saya juga meminta nasihat dari teman-teman, kata Aoyang Chen. Dia berkata setelah naik ke arena. Sementara jenius yang berada di atas arena sebelumnya melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Begitu Aoyang Chen muncul, dia segera merasakan kejutan yang kuat. Meskipun dia juga merupakan puncak Nirvana, tetapi dia lebih buruk daripada Aoyang Chen. Namun karena semua orang berada di atas arena saat ini, semua orang adalah orang yang sombong dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk mundur secara langsung. Dia pun segera menundukkan tangannya. Tolong beri saya pencerahan. Segera setelah suaranya jatuh, Aoyang Chen sudah bergerak menggelegar. Dari tangan Aoyang Chen sebuah istana muncul. Istana itu langsung menyapu, istana itu melonjak memancarkan aura yang luas dan napas surgawi yang samar-samar juga keluar dari harta istana itu. Ternyata ini adalah harta karun Tianjun setengah langkah. Istana ini meledak dan menghantam orang tertinggi ini dalam sekejap. Orang ini mengerang, hampir tidak memiliki perlawanan apapun dan terlempar keluar muntah darah di tempat. Aoyang Chen kemudian menyingkirkan istananya dan lalu berkata dengan lemah, apakah teman ini masih ingin bertarung? Sebelumnya saya hanya menggunakan upaya 3 angka. Jika saya terus bertarung, Tuan Muda ini takutnya akan melakukan tembakan penuh. Dan saat itu aku mungkin akan menyakiti teman ini, kata Aoyang Chen. Orang itu pun memiliki wajah yang berubah dan dia tidak berani untuk terus bertarung. Dan dia pun segera menyerah. Saya mengaku kalah. Suara jenius itu jatuh dan dia pun langsung turun dari arena. Setelah melihat ini, di sini tidak bisa menahan napas lega. Akhirnya seorang jenius dengan ranah yang mulia bumi naik ke arena untuk memperebutkannya. Jadi setidaknya dia tidak akan terlalu malu. Setelah Aoyang Chen di arena, beberapa kekuatan surgawi teratas lainnya juga nampak memandang. Bagaimanapun juga keluarga Ji adalah keluarga teratas dari klan kuno, dan Ji sini juga merupakan putri dari kepala keluarga Ji. Jika mereka bisa menikah dengan keluarga Ji, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan-kekuatan top ini. Terlepas dari hal-hal lain, keluarga Ji memiliki darah keluarga kekacauan kuno, yaitu keluarga kuno dalam umat manusia, dan anak-anak yang lahir dari persatuan keluarga Ji. Jika mereka dapat mewarisi darah keluarga kekacauan kuno, kedepannya prestasi mereka akan sangat luar biasa. Sementara saat ini Qin Chen dan Shen Gong Tianjun sedang berkomunikasi. Selama tidak ada yang datang untuk menantang memperebutkan Jiruyu, maka Qin Chen akan terlalu malas. Sementara di sisi lain, pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Deosensan telah berkomunikasi secara diam-diam. Tuan Istana Dewa Bintang, haruskah kita melakukan kejadian sebelumnya? Kata pemimpin Gunung Deosensan. Dia berkata dengan dingin. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ruier, dia tidak bisa mati dengan sia-sia. Sekarang ini adalah kontes untuk merekrut menantu, yang merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh anak itu, kata pemimpin Istana Dewa Bintang. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selama saya bisa membunuh Qin Chen itu, saya bisa membayarnya berapapun harganya itu, kata pemimpin Gunung Deosensan. Wajahnya nampak muram. Saat ini pemimpin Istana Dewa Bintang juga memasang ekspresi muram dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya. Jika dia ingin membunuh Qin Chen, dia mungkin tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Setidaknya itu haruslah ahli di setengah langkah Tianjun. Namun dalam perjalanan kali ini mereka hanya membawa 2 orang, yaitu Xingrui Dijun dan Yue San Dijun. Dan tidak ada satu jenius lagi pun yang mereka bawa. Meskipun keluarga Ji tidak jauh dari markas Istana Dewa Bintang dan Gunung Deosensan, tetapi itu setidaknya perlu beberapa hari sebelum para master dapat dikirim dan lalu sampai di keluarga Ji. Meskipun tak lama, hanya selama beberapa hari, tetapi pada saat itu kompetisi seni bela diri pencarian menantu pastilah sudah berakhir, dan mereka tidak punya alasan untuk bisa menantang Qin Chen. Keduanya berdiskusi secara diam-diam, saling memandang, dan tiba-tiba melihat ke arah pemimpin Sekte Dewa Petir, Kuang Lei Tianjun. Pada saat ini Kuang Lei Tianjun juga merasa tertekan dan kesal karena kematian Leia. Dia menatap Qin Chen dengan tatapannya yang dingin. Tiba-tiba dia merasakan tatapan dari pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Deosensan. Dan Kuang Lei Tianjun mau tidak mau melihatnya.
Saya melihat pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Sensan memandang Kuang Lei Tianjun. Tatapan mereka saling bersinar terang, seolah-olah mereka bertiga sedang menyusun strategi. Pada saat berikutnya, pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Sensan telah diam-diam berkomunikasi dengan Kuang Lei Tianjun.